Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita sudah sama-sama sholat zuhur berjamaah. Seperti biasa di hari Rabu pertama dan yang ketiga saya ngisi kajian, yaitu kitab Bulughul Maram, yang kitab ini isinya tentang hadis-hadis fikih. Di antara pembahasan kita, di antara kajian fikihnya, hari ini ada satu hadis. Hadis ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jabir. Kemudian nanti ada hadis yang datangnya dari istri junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Siti Aisyah. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Di dalam hadis ini, dan tadi saya bilang hadis ini diriwayatkan oleh istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Jadi Nabi pernah bersabda, la sholata bihadrati ta'am, janganlah sholat bihadrati ta'am, di hadapan makanan, wala wahuwa yudafi'ul akhbatan, dan janganlah sholat wahuwa yudafi'ul akhbasan, ketika menahan hadas. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, gini, ini kitab Bulughul Maram dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang beliau ini adalah Syafi'ul Madhab, yang bermazhab Syafi'i. Dan beliau kebetulan ini makamnya, kuburannya itu dekat dengan makam Imam Syafi'i di Kairo, Mesir. Alhamdulillah saya bertahadus, ada sekitar 1 bulan yang lalu saya bisa ziarah ke makam beliau. Dan yang menarik begini, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita sebagai orang Indonesia nih, warga Indonesia, itu makam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kairo, di Mesir, itu direnovasi, diperbagus. Ternyata ini tidak lepas dari peran mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo. Itu saking pedulinya ya mahasiswa Indonesia itu, sehingga kuburan beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang asalnya biasa aja, kemudian sekarang diperindah, diperbesar. Dan intinya warga negara Indonesia yang ada di Kairo itu sangat-sangat berperan ya, terutama adalah mahasiswanya. Nah, ini sedikit banyak tentang status pengarang kitab Bulughul Maram, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kepiawaian beliau ini, keindahan, tentu kecerdasan beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini yang kata Nabi tadi, janganlah sholat di hadapan makanan dan janganlah sholat ketika menahan hadas, dimasukkan oleh beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis kebab khusyuk di dalam sholat. Ini salah satu kelebihannya, memang beliau itu meletakkan satu hadis pada bab-bab yang sangat indah. Nah, ini diantara satu hadis itu. Jadi kata Nabi, janganlah sholat di hadapan makanan. Nah, ini hadis dimasukkan ke bab khusyuk. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam lagi, yang namanya sholat itu adalah kita diantara mensyukuri nikmat-nikmat Allah, diantara adalah fisik. Jadi ketika kita sholat, kita sedang bersyukur. Memang asli bersyukur itu apa saja yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan, itu namanya bersyukur. Sekali lagi, bersyukur itu apa aja yang ada sama kita, kita pakai buat kebaikan, itu bersyukur.
Nah, di antara bersyukur itu adalah sholat. Oleh karena itu cara ngaji fikih, kita sholat selagi masih bisa berdiri wajib berdiri. Kalau memang tidak sanggup berdiri baru duduk, tidak mampu duduk baru berbaring. Berarti tadi ketika kita mampu berdiri kita sedang bersyukur kepada Allah bahwa fisik kita pakai buat kebaikan, yaitu melakukan ibadah sholat posisi ketika berdiri. Nah, termasuk di sini bahwa Bapak saudara-saudara, jadi dimasukkan ke bab khusyuk itu ketika sholat menghadapi makanan. Memang cara kajian fikihnya di sini, sholat menghadapi makanan bukannya jadi batal, bukan, akan tapi distatuskan sebagai hukum makruh. Ini tapi hukum makruh itu luas, fleksibel, nggak kaku. Artinya hukum makruh itu bisa hilang, disituasionalkan, dikondisikan. Contoh begini, kalau kita sholat menghadap makanan yang padahal tempat lain masih ada, itu jadi makruh. Tapi kalau tempat lain nggak ada, mau nggak mau, cari wonjo ora kena ora, mau nggak mau kita sholat menghadap makanan, itu hilang makruh. Oke, saya contohin gini. Saya nyontohnya bukan masjid ini. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara pernah ke beberapa masjid, di dalam masjid itu ada kuburan. Saya kena ngaji di Jawa Timur dulu, di Jombang. Itu saya kalau ke Ampel, Sunan Ampel Surabaya, itu di dalam masjid ada kuburan. Ya karena saking banyaknya kuburan dan karena Sunan Ampel itu masih diperluas, sehingga sekarang itu di dalam masjid banyak kuburan. Artinya kalau ketika sholat menghadapi kuburan padahal di sebelah sana masih ada tempat, itu makruh karena sholatnya menghadapi kuburan. Tapi kalau lagi Jumatan atau kalau lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha yang semua masjid penuh, di dalam masjid penuh, mau nggak mau sholat ngadepin kuburan, hilang makruh gitu maksudnya. Jadi kan luas hukum fikih. Memang kalau ngaji fikih itu nggak boleh kaku, harus luas, fleksibel. Jadi selagi masih ada tempat, sengaja ngadepin sholat ngadepin makanan, makruh. Selagi masih ada tempat lain, sholat ngadepin kuburan, makruh. Tapi kalau enggak ada tempat, hilang kemakruhan. Saya contohkan yang aktual aja nih, yang aktual. Kita atau kawan-kawan kita nih, itu ada ruangan, di situ jadi satu. Tempat sholat, tempat makan, ya pokoknya tempat ngapain aja gitu. Itu dijadikan tempat sholat, nggak ada tempat sholat lain kecuali ngadepin meja makan atau ngadepin makanan, itu hilang kemakruhan karena memang nggak ada tempat lagi. Nah ini salah satu pemahaman. Jadi yang namanya makruh itu bisa hilang, nggak selama-lamanya makruh. Nah bahasa tadi di sini kata Nabi bihadrotit to'am, sholat mau sunnah mau wajib kalau ngadepin makanan yang padahal masih bisa bergeser, yang padahal masih bisa mencari tempat lain, itu dihukumi makruh. Tapi kalau nggak ada tempat lain ya nggak apa-apa gitu. Yang menarik bahwa bapak saudara-saudara ini kajiannya begitu, yang kata Nabi bihadroti to'am, menghadapi makanan. Kata-kata menghadapi makanan itu menyebabkan makruh kalau sholat kita akan terganggu dengan adanya makanan. Luas pembahasan ini. Kalau ada makanan yang menyebabkan kita akan hilang konsentrasi, akan hilang kehusyuan, itu jadi makruh. Tapi kalau makanan itu yang tidak akan mengganggu konsentrasi kita, kehusyuan kita, itu nggak akan makruh. Contoh, ini contoh doang. Orang itu biasa terganggu kalau sholat di depan makanan kalau posisi lagi lapar. Ini namanya rasional nih. Kalau kita lagi kenyang, itu dihadapin makan apa aja, udah nggak rasa, udah nggak terganggu. Makanya kita kalau ngomongin makanan, kalau lagi lapar sama lagi kenyang beda. Kita kalau lagi ngomongin makanan, kita lagi lapar, makanan apa aja enak. Yang kita kagak doyan jadi doyan, yang kita nggak biasa makan jadi seneng, karena faktor kita lagi lapar. Tapi kita kalau lagi kenyang diajak ngomongin makanan nggak tapi suka kita, karena posisi kita lagi kenyang. Makanya tadi ketika
ketika orang sholat menghadapi makanan yang dihukumi makruh kalau akan mempengaruhi. Tapi kalau nggak mempengaruhi, ada contoh lagi. Di hadapan kita yang katanya bihadrati ta'am itu makruh, itu bukan berarti harus dalam bentuk makanan aja. Yang dimaksud adalah bau makanan. Jadi bukan berarti makanan aja, bau makanan. Kan bisa jadi ada makanan itu enggak ada baunya. Ada lagi makanan yang katanya makruh itu enggak ada fisiknya tapi baunya. Oke, saya contohin. Sebenarnya enggak usah susah-susah. Korma, kita sholat di depan kita ada korma. Ada beberapa piring, ada beberapa tempat, atau mungkin beberapa macam. Korma yang manapun enggak ada baunya. Ya kalau kita ke pasar korma nih, di mana aja, atau mungkin di Tenabang itu kan banyak korma itu. Korma itu salah satu buah yang enggak ada baunya. Di hadapan korma itu, dan kita pengen korma itu jadi makruh. Tapi bisa jadi kita sholat di hadapan kita enggak ada makanan, cuman baunya ada. Sama distatuskan makruh. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi ketika kita kaji hadis di sini, makanya tadi kecerdasan, kepiawaian beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan hadis ini bagian daripada khusyuk. Makanya khusyuk itu bukan berarti kalau kita sholat kita nggak bisa melihat apa-apa, atau ketika kita sholat kita tidak mendengar apa-apa, atau ketika kita sholat kita tidak bisa mencium apa-apa. Bukan berarti gini, kalau orang khusyuk ketika sholat dia tidak bisa melihat apa-apa. Artinya apa? Merem, malah makruh. Kita sholat, kita bisa melihat, kita bisa melek, tapi sholat merem, malah makruh. Kebalikan. Kita sholat, kita biasa mendengar, kemudian kita berusaha untuk tidak mendengar, malah nggak boleh. Kita sholat, sebelum sholat kita biasanya bisa mencium apa aja, ketika sholat kita berusaha jangan sampai bisa mencium, itu jadi nggak boleh. Makanya tadi itu yang disebut makruh di dalam kajian hadis di sini itu adalah kalau makanan itu akan mengganggu konsentrasi, akan mengganggu kekhusyuan kita. Tapi kalau nggak mengganggu nggak apa-apa. Atau tadi kalau nggak ada tempat lain kecuali ngadepin makanan, tidak, atau hilang hukum kemakruhan. Ini yang disebut oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya makruh sholat menghadapi makanan, baik sholat kita wajib maupun sholat sunnah. Tapi umumnya, ini bapak-bapak, saudara-saudara, umumnya termasuk saya nih, umumnya orang kalau sholat ngadepin makanan dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan kenyang, tetap akan mengganggu konsentrasi ibadah sholatnya. Itu secara umum ya. Tapi nanti kembali kepada masing-masing. Itu yang pertama kata Nabi. Jadi kemakruhan sholat itu ketika menghadapi makanan. Yang kedua, ini mungkin pernah ya, mungkin saya nggak bilang sering nih, mungkin kita pernah ngalamin. Yang kedua dilarang oleh Nabi, artinya makruh, adalah wahwa wa yudafi'ul akhbathan. Ketika sholat itu menahan hadas. Apa Pak istilahnya hadas itu? Kita sholat, maaf nih bahasa saya, ketika kita sholat kita menahan kencing. Ketika kita sholat kita menahan kentut. Atau ketika kita sholat kita menahan BAB, buang air besar. Ketika sholat menahan kencing tetap sah sholatnya. Ketika sholat menahan kentut tetap sah sholatnya. Bahkan ketika sholat menahan BAB, buang air besar, tetap sah sholatnya. Cuman karena menahan inilah menyebabkan jadi makruh di dalam sholat itu sendiri. Enggak batal, cuman makruh. Ya nggak kebayang sama kita kalau sholat nahan kencing. Lah kita aja naik kendaraan kalau pengen kencing, pengen nyari toilet buru-buru, lagi sholat kan nggak mungkin. Iya kalau sholat zuhur, habis sholat zuhur baru dapat 2 rakaat 3 rakaat, kita pengen kencing banget, kita batalin. Habis itu ntar kita bisa ngulang. Atau sholat maghrib dapat 1 rakaat 2 rakaat pengen kencing, ya kita batalin. Yang repot sholat Jumat. Yang repot sholat Jumat. Emang sholat Jumat udah begitu pas mau 2 rakaat lagi kita batalin. Jadi kagak sholat Jumat ntar. Kita terusin nahan hadas gitu. Ini tadi saya bilang bisa jadi kita pernah ya, atau mungkin ya beberapa kali termasuk kita menahan hadas gitu. Jadi ini salah satu gambaran bahwa Bapak saudara-saudara memang ya
Ya, menahan hadas ini udah pasti tidak akan nyaman, tidak akan tenang ketika kita menunaikan ibadah sholat. Makanya ketika Nabi bilang jangan ketika sholat itu menahan hadas gitu. Ada kasus begini bapak-bapak, saudara-saudara, ketika orang sholat itu selesai sholat bicara kepada Nabi atau ngadu kepada Nabi, atau terus ada pada zaman sahabat juga begini, tadi saya sholat cuman ragu-ragu gitu, syak ya, tadi sholat udah selesai nih, dia bilang tadi sholat cuman ragu-ragu apakah saya tadi kentut apa enggak. Atau pernah ada kasus ketika ada orang sholat dia ragu-ragu udah 2 rakaat apa 3 rakaat. Banyak ini permasalahan. Jadi ada yang selesai sholat dia ragu-ragu tadi kentut apa enggak, hadas apa enggak. Atau ketika sholat tadi dia ragu-ragu ini rakaat yang keberapa dan keberapa dan sebagainya. Ini kasus-kasus seperti itu terbiasa dan mungkin pernah kita alami. Lupa lah udah berapa rakaat. Nah yang kasus yang tadi ini masalah menahan hadas. Jadi ketika selesai sholat dia ragu tadi apakah dia kentut apa enggak. Akhirnya dikasih jawaban begini, itu kalau kamu ragu kamu tadi itu kentut apa enggak, salah satu caranya adalah merasakan bau apa enggak gitu. Kalau kamu ketika tadi itu ragu-ragu kentut apa enggak, merasakan bau apa enggak, kalau tidak merasakan bau berarti kamu tidak kentut. Nah ini buat kita ini kemantepan ya kan, bisa jadi kita makan sesuatu ya makan apa aja, kita lupa dan sebagainya. Nah ternyata ketika lagi sholat kita ragu ini kentut apa enggak. Itu salah satu caranya adalah ada baunya. Yang kedua bapak-bapak, saudara-saudara, itu andai kata baunya enggak ada, adalah suaranya. Jadi bau enggak ada tapi ada suaranya, meskipun kagak bau tapi kalau ada suaranya kita yakini adalah batal sholat kita. Nah ini kembali ke tadi, jadi bukan buat orang, buat kita. Ketika kita ragu, ya udah distatuskan ada bau apa enggak. Atau ketika tadi kita sholat ragu-ragu kentut apa enggak, itu ada bunyi apa enggak. Ini salah satu contoh tadi, khusyuk di dalam sholat itu akan terganggu kalau orang menahan hadas. Hadas itu hadas kecil atau itu tadi saya bilang menahan kentut, menahan kencing, menahan buang air besar ya. Nah, itu dianggap makruh ketika melakukan ibadah sholat. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini intinya ada 2 perkara yang kalau dilakukan ketika sholat itu tetap sah sholatnya tapi makruh. Yaitu yang pertama, ketika sholat di hadapan makanan, atau di dalam hadis lain sholat di hadapan kuburan gitu. Tapi dengan catatan tadi yang bahasa saya bilang, selagi masih ada tempat lain. Tapi kalau enggak ada tempat lain itu hilang makruh. Makanya tadi saya contohkan tadi, kalau sholat id Jumat bisa jadi di dalam masjid ada kuburan, itu enggak ada tempat lain kecuali ngadepin kuburan, itu hilang makruh. Banyak nih di Indonesia ya, beberapa masjid di dalam masjid itu ada kuburan, itu ngadepin kuburan hilang kemakruhan kalau tidak tempat lain. Yang kedua, ini diantar kemakruhan ketika kita sholat itu adalah menahan hadas. Ya ini bisa jadi lebih banyak ketimbang menghadapi makanan tadi. Jadi ketika menahan hadas itu jadi makruh karena secara otomatis akan hilang konsentrasi kekhusyuan di dalam sholat. Nah yang terakhir bapak-bapak, saudara-saudara, ini sekedar buat mengingatkan aja, yang namanya khusyuk di dalam sholat itu bukan wajib. Jadi khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah aja, bukan wajib. Pemahamannya berarti begini, kalau nggak khusyuk, kalau kata wajib berarti nggak sah sholatnya. Kalau bahasanya khusyuk itu wajib, berarti kalau ada orang sholat atau kita sholat nggak khusyuk berarti nggak sah. Akan tetapi khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Sebab kalau fikih itu zohir. Kalau khusyuk itu bukan masalah zohir, masalah batin. Maka kalau batin itu bukan ladangnya fikih. Maka sopone wong, siapa aja orang yang sholat kalau enggak khusyuk dengan faktor yang tadi itu, sholatnya tetap sah. Karena khusyuk itu hukumnya sunnah aja. Andai kata, ini hikmatnya nih, andai kata khusyuk di dalam sholat wajib, andai kata nih khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib, bisa jadi kita sholat nggak ada yang sah.
Bisa jadi kita hilang kehusuan kita. Nah itu hikmatnya tuh. Makanya hikmat khusyuk itu sunnah aja, bukan wajib. Tadi saya bilang kadek kata khusyuk itu wajib, masya Allah kita nggak ada yang sah sholat. Bisa jadi ketika kita sholat pikiran kita kemana-mana, apa aja dipikirin. Ketika kita sholat tadi ngadepin makanan, ya udah konsentrasi hilang. Atau ketika kita sholat menahan hadas dan sebagainya, maka tidak akan sah andai kata khusyuk itu wajib. Itu salah satu hikmatnya kenapa khusyuk itu adalah sunnah saja di dalam ibadah sholat. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya apa saja yang kita lakukan selama ini dan apa saja yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka ibadah sholat, ini insya Allah ibadah sholat kita semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan tambah berkah kajian kita pada siang hari ini. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Wa'fu'anna ya karim, wa'fu'anna ya karim, wa'fu'anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Fadlika dawum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.